Shalom, Tuhan Yesus damai di hati. Firman Tuhan pada hari ini Rabu tanggal 21 Juni 2023 yang saya ambil dalam firman Tuhan Yosua 21 ayat yang kedua, kemudian Yosua 1 ayat yang ke-13 dan Ulangan 2 ayat yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan. Dan berkata kepada mereka di Shilo di tanah Kanaan, demikian Tuhan telah memerintahkan dengan perantaraan Musa supaya diberikan kepada kami kota-kota untuk didiami dan tanah-tanah pengembalaannya untuk ternak kami. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa, hamba Tuhan itu, kepadamu, yakni Tuhan Allahmu, mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri itu. Yosua 1 ayat 13. Kemudian Ulangan 2 ayat yang ke-25. Pada hari ini aku mulai mendatangkan ke atas bangsa-bangsa di seluruh kolong langit keseganan dan ketakutan terhadap kamu, sehingga mereka menggigil dan gemetar karena engkau apabila mereka mendengar tentang kamu. Demikianlah firman Tuhan. Ibu, saudara-saudara sekalian saya cinta di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Firman Tuhan pada hari ini menjumpai kita semua, ya. Lewat suara Tuhan, lewat perkataan Tuhan, ya. Saya menjadi hamba Tuhan, saya bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan Yesus, ya. Yang Tuhan pakai bibir saya, ya, untuk menyampaikan firman Tuhan, ya, di bawah kolong langit ini, ya. Di Ulangan 2 ayat yang ke-25, pada hari ini aku mulai mendatangkan ke atas bangsa-bangsa di seluruh kolong langit keseganan dan ketakutan terhadap kamu, sehingga mereka menggigil dan gemetar karena engkau apabila mereka mendengar tentang kamu, ya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya cinta di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi kita hidup di dalam Tuhan, ya. Ya. Dipilih Tuhan, ya. Bergaul dengan Tuhan, ya. Tentu, ya, roh-roh jahat tidak senang, ya. Karena Yohanes 1 ayat yang ke-5, terang dan gelap tidak bisa menyatu, Bapak Ibu. Makanya Allah memisahkan terang itu dari gelap. Ya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi firman Tuhan sudah jelas, ya, mengingatkan kita semua, ya. Jadi kita harus hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ya, bergaul dengan Tuhan di dalam segala hal. Ya Bapak Ibu saudara-saudara, ya, supaya hidup kita benar-benar, ya, ada tidak sia-sia. Ya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi firman Tuhan, ya, mengingatkan kita semua, khususnya di Ulangan 2 ayat yang ke-25. Pada hari ini aku mulai mendatangkan ke atas bangsa-bangsa di seluruh kolong langit, ya, keseganan dan ketakutan terhadap kamu, sehingga mereka menggigil dan gemetar karena engkau apabila mereka mendengar tentang kamu, ya. Ini luar biasa itu, ya. Jadi orang-orang, ya, yang jauh daripada Tuhan, ya, mendengar anak Allah udah menggigil, ya, ya. Karena Yohanes 1 ayat yang ke-12 kita anak Allah diberi kuasa, ya. Mereka menggigil semua, ya. Ini luar biasa firman Tuhan, ya. Kemudian di Yosua 21 ayat yang kedua, dan berkata kepada mereka di Shilo di tanah Kanaan, demikian Tuhan telah memberitakan dengan perantaraan Musa supaya diberikan kepada kami kota-kota untuk didiami
dan tanah-tanah pengembalaannya untuk ternak kami. Jadi dimanapun kita tinggal, ya, baik di desa, di kota, ya, kita harus, ya, bekerja, ya, karena di sana kita diberkati oleh Tuhan. Berdiamlah kita di sana, ya, di wilayah itu, ya. Jadi kita diberkati Bapak Saudara, ya. Jadi di mana kita bekerja, ya, kita ucap syukur, ya. Diberkatilah kita di tempat itu. Jadi pekerjaan 1 menjadi 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi kita diam di sana, ya, mendoakan orang-orang yang di sekitar sana, ya, supaya karena kita sudah menjadi berkah, ya, mereka juga diberkati, ya. Itu saudara-saudara sekalian yang saya cinta dalam Tuhan Yesus, ya. Jadi Yosua 21 ayat yang kedua, dan berkata kepada mereka di Silo di tanah Kanaan, demikian Tuhan telah memerintahkan dengan perantaraan Musa supaya diberikan kepada kami kota-kota untuk didiami dan tanah-tanah pengembalaannya untuk ternak kami, ya. Jadi kalau Roh Kudus sudah ada di dalam kita, ya, kita harus bersyukur itu, ya. Tuhan Yesus ada di hati kita, ya. Itu saudara-saudara, ya. Jadi hidup di mana saja, ya, bersyukur. Berdiamlah di sana dan menjadi berkat. Rajin bekerja, ya. Rajin setiap minggu gereja. Rajin baca Alkitab jikalau Tuhan menyuruh kita baca Alkitab tiap hari, ya. Sebanyak baca Alkitab tiap hari, banyak juga berkat Tuhan mengalir dengan sendirinya. Orang Tuhan melihat hati kita, ya Bapak Ibu Saudara, ya. Kemudian di ayat yang berikut, ya, Yosua 1 ayat 13, ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri itu. Jadi di negeri itu kita sudah, ya, diamankan. Ada keamanan. Keamanan tentu dari Tuhan di negeri itu, ya, di tempat di mana kita tinggal. Ya Bapak Saudara, apabila kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan. Kalau di luar firman Tuhan, lain lagi ceritanya. Karena Yohanes 15 ayat yang kelima, ya, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi Yohanes 15 ayat yang ketujuh, hidup di dalam firman, dan firman hidup di dalam dirimu, mintalah apa saja pasti Tuhan kasih. Itu rahasianya Bapak Saudara, ya. Jadi kita harus, ya, hidup bersyukur itu, ya. Saya ulangi lagi pembacaannya, Yosua 1 ayat 13, ya. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Waduh, luar biasa. Negeri ini, ya, kampung ini, ya, ada keamanan, ya. Jadi kalau kita bekerja, kita dijaga oleh Tuhan, ya. Kalau kita hari Minggu gereja, kita juga dijaga oleh Tuhan, ya, karena kita mencari Tuhan, ya. Tentu mata Tuhan melihat kita, ya. Beribadahlah kepada Allah. Ya Bapak Saudara-saudara yang saya cinta di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi kita harus mengandalkan Tuhan dimanapun kita berada, mengandalkan Tuhan Yesus. Ya Bapak Saudara-saudara, ya. Saya ingin menutup ayat firman Tuhan di Bilangan 11 ayat yang ke-17. Maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana, lalu sebagian dari roh hinggap padamu itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka, maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu, jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. Ya, ini
Tuhan ya bicara kepada Musa, ya. Karena bangsa Israel waktu itu bersungguh-sungguh, ya, soal makan minum, ya. Jadi Musa ya berdoa kepada Allah. Jadi Allah menyuruh Musa, ya, maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana, lalu sebagian roh hinggap padamu itu kuambil dan kutaruh di atas mereka, maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu, jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. Jadi Tuhan menaruh roh, ya, pada waktu itu, ya. Musa menyuruh, ya, beberapa orang tua-tua untuk membantu. Jadi ada roh Tuhan, makanya jadilah, ya, Tuhan turun makan, ya, berupa mana itu dari langit, dari surga. Jadi bangsa Israel bisa menikmati hidangan pada waktu itu, ya. Menikmati hidangan pada waktu itu bukan seminggu, bukan 2 minggu, bukan, tapi sebulan, 1 bulan penuh. Sampai bangsa Israel, ya, makan sampai muntah-muntah. Kemudian Tuhan marah lagi itu, ya, karena tidak tahu berterima kasih juga itu, ya. Jadi kita hidup, ya, kita juga harus tahu berterima kasih, ya. Jangan tahu hanya makan, tahu hanya kerja, ya, tapi tidak tahu berterima kasih kepada Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya. Ya, dulu saya hidup rusak, ya. Tuhan pakai saya itu, ya, anteng-anteng, ini lubang, tato, ya, dan lain sebagainya. Tapi Tuhan masih memakai saya, pilih saya itu, ya. Tuhan cari orang yang rusak, ya. Contohnya Saul itu rusak jauh waktu itu, ya. Saulus itu pembunuh orang Kristen, bantai orang Kristen. Akhirnya Tuhan pakai dia dibaptis lagi menjadi Paulus. Oh, luar biasa itu. Makanya Bapak Ibu boleh baca Alkitab itu, ya. Karena Paulus menulis Alkitab luar biasa di Korintus, di Roma, Filipi, itu. Karena Tuhan pakai dia luar biasa itu. Dia mengalami secara intim, ya, secara pribadi. Itu contoh Paulus itu luar biasa itu, ya. Alkitab itu banyak sekali dia tulis itu diilhamkan oleh Allah. Jadi Tuhan itu pakai orang rusak-rusak itu. Tuhan tidak cari status titel kita yang pintar. Tuhan tidak juga cari kita sekolah tinggi-tinggi. Dia cari orang yang bodoh-bodoh itu. Contohnya saya orang bodoh-bodoh dipakai, dipilih Tuhan. Ada ayatnya itu. Orang bodoh dipakai Tuhan, ada ayatnya. 1 Korintus 1 ayat yang ke-27. Ya, aku memilih orang yang bodoh untuk memerlukan orang yang berhikmat dan yang pintar, yang kuat. Tuh. Jadi ada ayatnya itu, Bapak Saudara. Tidak usah pusing-pusing lagi. Ya, Bapak Saudara-saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus dalam segala hal, ya. Kiranya firman Tuhan pada hari ini Rabu tanggal 21 Juni 2023, ya, menyadarkan kita, memberkati kita, ya, mengingatkan kita dan lain sebagainya, ya. Dan ingat Tuhan, ya, jangan lupa saudara setiap hari rajin-rajin ingat Tuhan Yesus, rajin-rajin baca Alkitab di rumah setiap hari, ya. Jangan lupa juga setiap hari Minggu ingat Tuhan Yesus di gereja, ya. Jangan lupa rajin-rajin berdoa, ya. Itu poin penting juga, karena doa orang benar besar, dengan yakin dan besar kuasanya, ya. Itu sudah ada di Yakobus 5 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-16, ya. Itu doa Nabi Elia itu, ya. Doa orang yang lahir dari iman, besar kuasanya. Ya, Bapak saudara-saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.